Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Kabar DMI, program berita seputar Dewan Masjid Indonesia yang menyajikan informasi aktual seputar kegiatan masjid, aktivitas keumatan, serta kisah inspiratif dari berbagai belahan Nusantara hingga mancanegara. Bersama saya Gita Permata, ini dia Kabar DMI hari ini. Mengawali Kabar DMI pada hari ini, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menegaskan masjid harus menjadi corong perdamaian untuk menjaga kedamaian dan ketertiban. Berita lainnya, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar menghadiri Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Jaga kedamaian dan ketertiban masyarakat, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menegaskan masjid harus menjadi corong negara untuk menjaga kedamaian dan ketertiban. Pernyataan itu disampaikan usai melantik pengurus wilayah DMI Jawa Timur masa bakti 2025-2030 di Surabaya Sabtu 6 September. Ia menekankan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat penyejuk masyarakat. Yusuf Kala mengingatkan pengurus masjid agar berperan menjaga keadilan, hukum, dan ketertiban di tengah maraknya aksi demonstrasi. Ia mengakui penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, namun menilai tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum. Hal yang sah dan mulia, tapi merusak tentu itu melanggar hukum. Karena itulah maka masjid harus berfungsi sebagai corong pemerintah, corong negara kita semua untuk menjaga kedamaian, menjaga hukum, menjaga sistem baik untuk masyarakat. JK juga menegaskan pentingnya memakmurkan masjid dan memanfaatkan masjid untuk kemajuan umat. Ia menyebut 3 unsur utama penggerak masjid yaitu pendiri, pengurus, dan jamaah. Dengan kemajuan masjid diharapkan mampu memberi manfaat lebih luas bagi bangsa dan masyarakat. Palang Merah Indonesia menerima donasi sebesar 1,5 miliar rupiah dari aparatur sipil negara dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Donasi tersebut ditujukan untuk membantu warga Gaza, Palestina. Bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Bupati Tangerang, Muhammad Maishal Rashid, kepada Ketua Umum PMI Yusuf Kala di Markas Pusat PMI Jakarta pada Selasa, 16 September 2025. Serah terima turut dihadiri pengurus PMI, perwakilan PMI Banten, dan Kabupaten Tangerang serta Basnas. Bupati Tangerang menegaskan donasi ini merupakan wujud kepedulian ASN dan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap penderitaan warga Gaza. Hari ini kami datang dengan rombongan, intinya turut berbagi rasa keprihatinan kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang saat ini masih terus berkemelut di Palestina. Jadi kami bersama dengan ASN, pegawai kami Pak, bersama juga dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, berikutnya dengan Basnas dan juga dari Provinsi Banten, turut juga memberikan atensi dari sisi kemanusiaan dalam bentuk bantuan sebesar 1,5 miliar. Kami yakin bahwa atensi ini pasti tidak menghapuskan penderitaan yang ada di Palestina, saudara-saudara kita, tetapi minimal kami turut berbagi rasa, turut prihatin dengan keberadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sementara itu, Ketua Umum PMI Yusuf Kala menegaskan krisis kemanusiaan di Gaza merupakan tragedi yang harus terus menjadi perhatian dunia. Indonesia sebagai negara Islam terbanyak penduduk di sana, hampir semuanya Islam. Jadi dua hal, kemanusiaan dan keagamaan yang tentu tidak sama semua, sehingga kita pentingkan untuk membantu ya, di negara lain. Sebenarnya kita membantu lebih banyak lagi, namun
keterbatasan masuk ke situ sangat dibatasi. PMI sendiri dalam 2 tahun terakhir terus menyalurkan bantuan berupa logistik, pelayanan kesehatan, air bersih, dan makanan ke Gaza. Namun akses penyaluran sangat terbatas akibat situasi konflik. Meski penuh tantangan, PMI menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu warga Palestina. Dukungan dari masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Tangerang menjadi bukti nyata bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama tetap hidup. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar menghadiri takbik akbar dan doa bersama dalam rangka Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin Makassar. Acara berlangsung di Gor JK Arenatorium, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 13 September 2025. Kegiatan ini dihadiri ratusan civitas akademika serta sejumlah tokoh, diantaranya ulama kondang das Atlatif, tenaga ahli Menteri Agama Haji Bunyamin M. Yapit, Kakanwil Kemenak Sulsel Haji Ali Yafid, dan Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Juhanis. Dalam tausiahnya, Menteri Agama mengajak Unhas untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan Islam ala Baitul Hikmah yang pada masa Abbasiyah menjadi pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Nasaruddin juga menekankan sejarah Bugis Makassar yang pernah menjadi pusat intelektual besar di Asia Tenggara. Banyak manuskrip kuno dari wilayah ini kini tersimpan di perpustakaan Leiden, Belanda. Menteri Agama menekankan pentingnya menyatukan ilmu agama dan ilmu umum. Ia mengingatkan kampus bukan hanya tempat mengejar gelar, tetapi harus melahirkan inovasi dan pengetahuan baru karena dunia hanya menghargai penemuan. Yang paling berhak untuk mewarisi Baitul Hikmah, saya kira bukan di Pulau Jawa, Bapak Ibu sekalian. Terlalu sibuk bermain politik kalau perguruan tinggi akademisi itu di Jawa itu. Tapi kalau di Makassar ini, insya Allah kita bisa berkonsentrasi, berkolaborasi dengan berbagai macam perguruan tinggi, dan di Unhas ini mungkin bisa menjadi epicentrum untuk peradaban dunia Islam modern yang akan datang. Kita harus berani bermimpi besar. Mari kita jangan berpikir lokal, tapi mari kita berpikir global. Tanggung jawab ke depan kita itu adalah bagaimana menghadirkan kembali Baitul Hikmah. Kombinasikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Kombinasikan antara Iqra dan Bismi Rabbik. Itulah hebatnya Baitul Hikmah. Kalau hanya Unhas itu Iqra. Kalau hanya UIN itu Bismi Rabbik. Itu dualitas. Iqra Bismi Rabbik itu yang melahirkan Baitul Hikmah. Dan kita harus mengembalikan situasi ini kalau kita ingin menjadi epicentrum peradaban modern dunia Islam. Takbik akbar dan doa bersama ini diharapkan dapat memperkuat spiritual civitas akademika Unhas, sekaligus menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, iman, dunia, dan akhirat. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala kembali menegaskan pentingnya peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Hal itu disampaikan usai menghadiri peresmian Masjid Baitul Mukhtar BSD Tangerang Selatan, Banten pada Jumat siang. Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pendidikan, pengajian, dan kajian masyarakat. Dia tentu harus menjadi pusat kegiatan masyarakat, tapi tempat ibadah pusat kegiatan masyarakat juga. Pendidikan, sosial, ekonomi. Indonesia menjadi negara yang punya masjid paling banyak di dunia ini. Tempat fungsinya lengkap. Pendidikannya ada. Kegiatannya TPA. Supaya masyarakat sekitar ini, dan ini contoh agar real estate juga selalu mengerti selama jarang real estate yang kau soalnya terang. JK menambahkan, masjid merupakan bagian penting dari kehidupan umat Islam dengan jumlah masjid terbanyak di dunia.
Indonesia memiliki potensi besar menjadikan masjid sebagai pusat kemajuan bersama. Ia juga mengingatkan 3 komponen utama dalam upaya memakmurkan masjid, yaitu pendiri, pengurus, dan jamaah masjid. Tanpa kebersamaan ketiga unsur ini, peran masjid tidak akan berjalan optimal. Muhammadiyah Australia College atau MEC di Melbourne kembali menegaskan posisinya sebagai aset penting bangsa Indonesia di kancah global. Sekolah kebanggaan diaspora Muslim Indonesia ini baru saja menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama sejumlah tokoh nasional. Hadir pula Profesor Dr. Hamid Awaludin dan Ustadz As'ad Latif. Rombongan disambut Ketua PCIM Australia, Ustadz Hamim Jufri, bersama pengelola sekolah. Kehadiran mereka dinilai sebagai pengakuan atas peran Muhammadiyah dalam pendidikan internasional. Sejak diresmikan pada 2021 oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MEC tidak hanya hadir sebagai sekolah, tetapi juga pusat nilai Islam, damai, dan berkemajuan. Kini, MEC menjadi satu-satunya lembaga pendidikan formal milik bangsa Indonesia di Australia dengan dukungan penuh dari pemerintah Victoria. Bagi diaspora, MEC menjaga identitas, kebanggaan, dan keislaman generasi muda. Bagi Australia, kehadiran MEC memperkuat multikulturalisme. Sementara bagi Muhammadiyah dan bangsa Indonesia, MEC adalah simbol internasionalisasi pendidikan sekaligus diplomasi budaya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kabar DMI akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar DMI. Aktor Spanyol Javier Bardem menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina di Emmy Award 2025. Berita dari mancanegara lainnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung kemerdekaan Palestina. Berikut informasi selengkapnya. Here I am today denouncing the genocide in Gaza. I'm talking about the IAGS, which is the International Association of Genocide Scholars, who study thoroughly genocide and has declared it is a genocide. And that's why we ask for a commercial and diplomatic blockade and also sanctions on Israel to stop the genocide, free Palestine. I won't work. I cannot work with somebody that's justify or support the genocide. I can't. That's as simple as that. And we shouldn't be able to do that in this industry and in any other industry. The world has changed, and what we are witnessing is a genocide, as I said in your show, in 4K alive on a daily basis. This has to stop. Ini 10 negara yang tolak Palestina merdeka di Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Sebanyak 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Resolusi bernama Deklarasi New York itu merupakan hasil konferensi internasional yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada Juli 2025. Peta jalan yang diusulkan mencakup gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan sandera, pembentukan negara Palestina berdaulat, peluncuran senjata Hamas, normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Israel menolak resolusi ini, menyebutnya sebagai langkah sepihak yang melemahkan perdamaian. Adapun 10 negara yang menolak adalah Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Amerika Serikat, dan Israel. Penceramah kondang, Khalid Basalamah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2024 yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jumlah uang yang dikembalikan berasal dari penjualan kuota haji kepada 118 jemaah. Masing-masing dihargai $4.500 Amerika. Selain itu dikembalikan pula uang senilai $37.000 Amerika. Uang tersebut dikembalikan sebagai wujud kepatuhan hukum Khalid Basalamah terkait proses penyelidikan yang sedang berjalan di KPK. Khalid Basalamah mengakui dirinya adalah korban penipuan. Dalam pernyataan resminya setelah diperiksa KPK pada tanggal 9 September lalu, ia mengatakan, "Posisi kami ini korban dari PT Muhibah, yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kami tadinya semua furoda, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, haji khusus." Ketua KPK Setio Budianto kepada wartawan di Jakarta, pada tanggal 15 September kemarin, membenarkan adanya sejumlah uang yang dikembalikan Khalid Basalamah sebagai barang bukti dalam perkara ini. Pemerintah Spanyol resmi membatalkan kontrak pembelian alutsista rancangan Israel senilai lebih dari 11 triliun rupiah. Kontrak tersebut sebelumnya ditandatangani untuk pengadaan 12 sistem peluncur roket silam berbasis teknologi Elbit Systems, perusahaan pertahanan Israel. Keputusan ini diumumkan Senin, 15 September 2025, menyusul kebijakan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang memperketat larangan segala bentuk transaksi militer dengan Israel sebagai respons atas ofensif militer di Gaza. Tak hanya itu, Spanyol juga membatalkan kontrak lain senilai hampir 5 triliun rupiah untuk pembelian peluncur rudal anti-tank berlisensi Israel. Media lokal menyebut, pemerintah kini meninjau ulang seluruh kerja sama pertahanan dengan tujuan menghapus ketergantungan pada teknologi militer Israel. Pedro Sanchez pun semakin dikenal sebagai salah satu kritikus paling keras di Eropa terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah tegas ini menambah ketegangan diplomatik, terutama setelah Spanyol mengakui Palestina pada 2024 dan memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv. Viral di media sosial video menunjukkan ledakan di Madinah, Arab Saudi pada Kamis 11 September 2025 dini hari. Sejumlah jemaah umroh mengaku mendengar suara ledakan, namun belum ada laporan resmi yang membenarkan adanya rudal masuk atau menghantam Madinah. Situasi kota dilaporkan tetap aman, ibadah berjalan normal, dan keamanan di sekitar Masjid Nabawi terjaga. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mengajak kalian melihat komitmen Dewan Masjid Indonesia untuk menjadikan masjid ramah bagi seluruh jamaah, termasuk penyandang disabilitas. Tetap di Kabar DMI. Kembali lagi bersama kami di Kabar DMI. Dewan Masjid Indonesia bersama Basnas menggelar pelatihan guru dan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Pelatihan ini merupakan komitmen DMI menjadikan masjid ramah bagi seluruh jamaah termasuk penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya. Dari 5 provinsi, hari ini kita di DKI dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik, pesertanya full. Ini bagian dari upaya kita untuk membangun masjid inklusif. Melalui kerjasama PPDMI dari Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga, kami bekerjasama dengan Basnas Republik Indonesia untuk menyiapkan para guru, para tenaga pendidik, gitu, para pengajar dari pendidikan Al-Quran di masjid dan musola untuk kemudian bisa mengajarkan Al-Quran bahasa isyarat. Teman-teman tuli rata-rata merasakan hambatannya di akses yang mereka terima. Contoh,
mengakses bahasa isyarat. Banyak tenaga pengajar yang tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi sebaiknya para guru yang mengajar anak-anak tuli itu menguasai bahasa isyarat ya. Karena anak-anak tuli juga kesulitan memahami bahasa tulisan. Dia lebih kuat di pemahaman secara visual. Masjid inklusif ini kita harapkan memberikan aksesibilitas terhadap teman-teman tuli untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah Al-Quran. Kami ingin memberi kesempatan kepada para tunarungu yang selama ini sedikit kesulitan dalam mengakses ajaran agama, khususnya Al-Quran, agar mereka bisa memperoleh kesempatan yang lebih banyak. Hari pertama, hari Sabtu, saya mengikuti kegiatan ini. Saya ingin tahu seperti apa ini. Ya, ada TOT, Quran Isyarat. Ya. Pertama saya dengar katanya Sabtu Ahad diadakan. Ketika saya datang, oh saya baru tahu. Jadi sebenarnya kami ini sedang dicetak menjadi calon guru atau pengajar Quran Isyarat. Melalui program ini tentu kami memiliki harapan yang sangat besar agar kemudian seluruh masjid dan musola yang ada di Indonesia tidak lagi memiliki keterbatasan dalam mengajarkan Al-Quran Isyarat. Karena kita tidak ingin seorang pun dari umat Islam tuli yang ingin belajar membaca Al-Quran di masjid atau musola kita kemudian terhalangi oleh ketiadaan sumber daya manusia para pengajar Al-Quran bahasa isyarat. Ke depan, kami berharap bahwa program-program yang terkait dengan kemudahan bagi para disabilitas untuk memperoleh layanan keagamaan menjadi program bersama. Kita ingin berkolaborasi baik dengan Kementerian Agama, dengan badan-badan otonom, atau lembaga-lembaga lainnya untuk lebih mempersiapkan bagaimana layanan keagamaan untuk semua kelompok masyarakat bisa terfasilitasi atau bisa terpenuhi, tidak terkecuali juga untuk kelompok disabilitas. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dan saya pikir ini merupakan yang pertama di Indonesia karena selama ini memang akses informasi, literasi keagamaan bagi saudara-saudara kita yang tuli ini masih sangat terbatas. Mungkin karena kita baru pertama kali, jadi kesulitannya mungkin dari pergerakan tangannya ini yang masih susah karena masih kaku, ya, nggak seperti yang teman-teman tunarungu yang sudah terbiasa. Nah cuma hanya itu kesulitannya, tapi untuk kalau sudah mengerti dan dari tangannya sudah paham tentang huruf-hurufnya, insya Allah mudah untuk membaca Al-Quran. Luar biasa perjuangan mereka, para narasumber dan komunitas tuli ini, dan saya merasa harus lebih banyak lagi belajar karena selama ini yang kita lakukan, bukan kita, mungkin saya lakukan acuh tak acuh terhadap penyandang disabilitas, terutama kelompok tuli. Kami di Kementerian Agama sedang juga terus mendorong bagaimana pelayanan keagamaan yang berdampak kepada semua pihak. No one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi kita akan sisir, kita ingin semuanya bergerak untuk sama-sama memberikan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, bagi umat
Muslim pada umumnya. Kita juga ingin bermohon kepada DMI dan Basnas untuk terus berkolaborasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ini dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, supaya kita juga diikut sertakan dalam hal melatih, mengembangkan guru-guru pendidikan agama Islam. Untuk ADMI sendiri, jadi kami harapkan mendukung program untuk memberikan akses kepada teman-teman tuli lebih luas lagi, terutama kalau bisa di seluruh masjid di seluruh Indonesia ya, itu ada akses bahasa isyarat untuk teman-teman tuli yang tinggal di sekitar masjid tadi. Harapan mudah-mudahan semakin banyak juru bahasa isyarat yang menekuni bidang keislaman dan guru-guru juga yang mengajar Quran isyarat dan juga ilmu agama kepada teman-teman tuli. Ya, dan harapannya tentu teman tuli bisa mengenal Islam lebih dekat lagi. Kabar tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus informasi terkini kabar DMI hanya di DMI TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.